Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada maghrib ini kita akan melanjutkan dengan kajian akidah. Tema kita pada malam hari ini insyaallah tentang al-abrar, ya. Manusia abrar. Ya. Abrar itu artinya orang yang selalu berbuat yang terbaik. Ya. Abrar itu artinya adalah orang-orang yang terus-menerus semangat dalam beramal yang terbaik. Ya. Abrar itu jama dari kata albar. Albar itu artinya orang yang senang berbuat yang terbaik. Ya, padanan katanya adalah mabrur. Ya. Mabrur, yaitu bar dan mabrur itu padanan kata yang sama, ya. Beda kalimat tapi maknanya sama, ya. Makanya di bulan Zulhijjah ini ada target yang ingin dicapai oleh orang-orang yang menunaikan rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Itu berharap mendapatkan menjadi haji yang mabrur, ya. Nah, kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Nah, jamaah rahimahullah, ya, mabrur itu khusus untuk orang-orang yang haji, ya. Tetapi bagi mereka yang tidak haji itu masih dapat gelar namanya abrar, ya, abrar, ya. Dan abrar ini adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para ulul albab, orang-orang yang cerdas, ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 193, ya, di antara doa orang-orang yang cerdas adalah Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan maafkanlah setiap kesalahan-kesalahan kami. Dzunub itu para ulama mengatakan berkaitan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sayyi'at itu berkaitan dengan dosa kita kepada sesama makhluk Allah, ya. Makanya kita minta kepada Allah, orang-orang yang cerdas itu mereka minta diampuni dosa-dosanya kepada Allah, minta diampuni dosa-dosanya kepada sesama makhluk, ya, sesama makhluk. Terus yang berikutnya, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama abrar, ya. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Jadi bagi jamaah Allah, ini doa yang sangat bagus, ya. Sering-sering kita baca, ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya. Ini doa yang sangat bagus yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita belum menjadi abrar, belum menjadi orang yang gemar beramal yang terbaik, kalaupun kita belum jadi orang abrar, setidaknya kita ingin meninggal dunia di tengah-tengah komunitas al-abrar.
Sekali lagi jamaah dalam doa ini adalah wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita di mata Allah belum mendapatkan gelar abror, setidaknya kita meminta kepada Allah agar kita diwafatkan bersama orang-orang yang abror. Kita ingin meninggal dunia di tengah-tengah komunitas orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Karena jamaah Allah di dalam Al-Quran, ternyata nasib kita di akhirat, nasib kita di akhirat itu salah satu yang menentukan selamat atau celakanya seseorang di akhirat. Itu sangat tergantung dengan siapa kawannya di dunia, siapa kawannya di dunia. Kalau itu jamaah Allah ketika kita doa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, maka Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikutilah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya nikmat iman, minan nabiyyin, daripada nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, was-sholihin, orang-orang yang saleh. Sekali lagi jamaah Allah, sekali lagi nasib kita di akhirat ini sangat juga ditentukan dengan siapa kita berkawan akrab waktu di dunia. Kalau kita berkawan akrab dengan orang-orang yang abror, bahkan kita meninggal dunia di komunitas orang-orang yang abror, kita bisa selamat insya Allah karena pertolongan mereka, karena syafaat dari mereka sekalipun kita belum abror. Tapi kalau kita komunitas kawan akrab kita adalah orang-orang yang cinta dunia, ini bahaya. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat ke-67. Allah mengatakan al-akhillau, kawan-kawan akrab di dunia, orang-orang dekat kita di dunia, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'dun li ba'din aduwwun, satu sama lain akan saling bermusuhan. Istilah saya namanya TTM, Pak TTM itu teman tapi musuh, Pak Di dunia kita anggap dia sebagai teman, padahal di akhirat dia adalah musuh kita. Allah katakan teman-teman akrab di dunia nanti di hari kiamat satu sama lain akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali kita berkawan akrab dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian jamaah Allah Saya ilustrasikan kira-kira begini Pak saya ilustrasikan Kalau kita hari ini sudah taat ibadah kepada Allah sementara kita punya soulmate kalau istilah anak muda sekarang bestie Pak sementara saat ini kita punya bestie yang masih lalai, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan gemar berbuat maksiat Pak itu nanti di hari kiamat Pak, mereka bestie kita yang masih lalai sampai meninggal dia lalai Pak, itu mereka pasti akan menuntut kita. Pasti akan menuntut kita Pak Sederhananya begitu kita masuk surga, maka dituntut oleh bestie kita ya Allah, aku tidak ridho si fulan masuk surga karena dia dulu teman akrabku. Kenapa dia membiarkan aku dalam kelalaian? Kenapa dia membiarkan aku dalam kemaksiatan? Sementara dia tahu kalau aku ini salah. Maka jamaah Allah di dalam hadis kan di antara 3 kelompok manusia yang diharamkan masuk surga yaitu anak yang durhaka kepada orang tua, terus pecandu homer, dan yang ketiga namanya dayus. Dayus itu artinya tidak punya rasa cemburu, itu secara bahasa. Dayus itu artinya kita membiarkan orang lain dalam keadaan celaka, dalam keadaan celaka. Nah, itu jamaah Allah. Jadi teman-teman akrab kita di dunia ini itu akan jadi penentu nasib kita di akhirat. Makanya kalau kita punya teman yang belum taat ibadah kepada Allah, yang masih banyak lalai kepada Allah, pilihannya cuma satu di antara 2. Kita punya teman dekat Pak kita punya teman dekat di dunia ini kalau dia masih banyak lalai, masih belum mau ibadah, masih gemar berbuat maksiat masih senang melanggar hukum-hukum Allah Pak, pilihannya cuma satu di antara 2. Yang pertama, dakwahi mereka semaksimal mungkin harus kita dakwahi, galak kita Pak Jadi kita harus terus mendakwahi mereka karena di dalam surat ke-7 Pak ketika ketika ada satu kaum yang akan dibinasakan Allah, yaitu Bani Israel,
yang biasa melakukan pelanggaran dengan cara mereka setiap hari Sabtu memancing ikan ya, dilarang Allah ya. Allah katakan wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibahum 'adzaban syadida. Ada orang bertanya kepada orang yang berdakwah, kalian ngapain capek-capek mendakwahi orang-orang yang pasti dibinasakan Allah, yaitu orang-orang yang suka membuat pelanggaran di hari Sabtu ya. Ngapain didakwahin lagi? Toh mereka juga sudah ngeyel, mereka sudah tidak pernah lagi mau dinasihati ya, biarkan aja. Toh mereka sudah diancam Allah, siapapun yang setiap hari Sabtu memancing ikan pasti akan diazab Allah. Nah mereka sudah kita bilangin, kenapa mereka tetap memancing ikan? Apa juga kita dakwahin terus ya? Jawabannya jamaah ya. Ini jawaban mereka yang berada di sekitar masyarakat, orang-orang yang sedang berbuat kerusakan di hari Sabtu. Mereka mengatakan qalu ma'dziratu ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami mendakwahi mereka semaksimal mungkin. Kami tak pernah berhenti mendakwahi mereka. Ya, walaupun mereka tidak pernah dengar apa yang kami nasihatkan, tapi kami terus mendakwahi mereka. Cuma satu alasannya, supaya nanti di hari kiamat kami lepas tanggung jawab. Supaya nanti di hari kiamat kami tidak dituntut oleh mereka. Jadi jamaah Allah ya, ini karena mereka berada di komunitas masyarakat yang suka berbuat kerusakan ya, maka kewajibannya adalah yang pertama mendakwahi ya, mendakwahinya Pak. Dan itu tidak boleh berhenti mendakwahi itu ya. Ya, bila perlu kita marahin lah ya, dengan agak galak saja ya. Ya, saya berpikir gini Pak, ini analisa saya. Ya, kalau kita punya kawan yang masih senang berbuat maksiat, tapi kita akrab dengan dia Pak ya. Contoh sederhana Pak ya, kita punya kawan akrab non Muslim misalkan, soulmate. Ya, kita punya kawan akrab non Muslim soulmate Pak. Kita mungkin pernah menjelaskan tentang Islam, tapi begitu nanti dia meninggal dunia dari segala keadaan kafir Pak, dan kita Muslim Pak, tapi kita anggap dia soulmate kita Pak. Itu di hari kiamat si yang non muslim ini Pak akan nuntut kita Pak. Kenapa kamu biarkan saya berada di dalam agama yang sesat? Kira-kira kita punya jawaban nggak Pak? Ya, pasti kita punya jawaban. Kita jawab, kan saya dulu pernah mengajak kamu masuk Islam. Kan saya dulu pernah mengingatkan kamu tentang Islam bahwa itu sebenarnya. Nanti dia akan menggugat lagi Pak. Kenapa dulu kamu tidak memaksa saya masuk Islam? Kenapa dulu kamu tidak galak sama saya? Ya. Makanya warahmatullahi, jadi kalau kita punya kawan dekat yang belum taat kepada Allah Pak, pilihannya yang pertama adalah kita dakwahi semaksimal kita mampu. Gak ada kata berhenti mendakwahi, gak ada istilahnya yang penting saya sudah mengingatkan dia. Gak ada istilah itu Pak. Itu mengingatkan harus. Yang kedua, kalau kita tidak sanggup mendakwahi semaksimal kita mampu, maka rubah status mereka, tidak lagi jauh akrab. Jadi gak boleh lagi berakrab-akrab dengan dia, cukup sekedar kenal saja. Ya, cukup sebagai sekedar kenal Pak ya. Jadi teman itu, teman akrab kita ya, kalau dia masih jauh dari Allah, maka pilihannya satu, dakwahin secara terus menerus, gak ada kata bosan mendakwahin. Atau kalau kita sudah tidak sanggup mendakwahinya, rubah statusnya, jangan lagi dijadikan dia sebagai kawan akrab Pak ya. Ya, dibilang sombong gak apa-apa Pak ya, dibilang sombong gak apa-apa. Jangan jadikan sebagai kawan akrab ya. Kenapa? Karena dia belum mau taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada nanti kita keseret di hari kiamat. Nauzubillah Pak ya, kalau kita punya teman 5 saja, teman 5 ini soulmate kita, dan dia misalkan masih ahli maksiat, bahkan dia non muslim Pak, kita soulmate dengan dia Pak, nanti 5-5-nya akan nuntut kita di hari kiamat. Nah, maka sesuatu itu jamaahullah ya, dari ayat surat 43 ayat 67 ini menyimpulkan bahwa teman akrab kita itu sangat menentukan nasib kita di akhirat. Ya. Makanya marhamullah Pak ya, di antara penyesalan ya, di antara penyesalan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran kan Pak banyak sekali cerita-cerita ya, orang yang menyesal ketika dilemparkan ke dalam neraka ya. Dalam surah Al-Mulk misalkan Allah jelaskan ya, di antara penyesalan orang-orang yang dimasukkan neraka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, ini di antara penyesalan orang yang masuk neraka. Seandainya dulu kami mau mendengarkan peringatan Allah, seandainya dulu kami mau memikirkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah. Bahasa kasarnya, seandainya dulu kami masih mau duduk di majelis ilmu dengarkan nasihat, ma kunna fi ashabis sa'ir.
tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maaf ya, dalam surah Al-Mulk ini, di antara penyesalan orang yang masuk neraka adalah kenapa dulu tidak pernah mau duduk mendengarkan nasihat. Ya. Maka jamaah Allah bersyukur ya bagi kita yang sudah punya kesadaran ya untuk mendengarkan nasihat, Pak ya. Karena salah satu penyesalan orang yang masuk neraka adalah kenapa dulu tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau meluangkan waktu untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para juru dakwah ya. Tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para pewaris Rasulullah SAW ya. Nah, di antara penyesalan penghuni neraka itu Pak juga dijelaskan dalam surat ke-25 ya, ayat 27 sampai 29. Nah, ini juga penyesalan orang yang masuk neraka ya. Dia mengatakan ya laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Subhanallah Pak. Di antara penyesalan orang yang masuk neraka, dia mengatakan duhai sekiranya, dibilang, seandainya dulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Ini kalimat Pak, orang yang dimasukkan neraka dia mengatakan sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah yang dia sesat adalah salah bergaul, salah pilih teman. Maka saat itu jamaah Allah ya, maka wajar orang-orang yang cerdas, orang-orang ulul albab Pak, salah satu permintaannya adalah wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Kenapa demikian Pak? Karena sekali lagi teman dekat kita sangat menentukan nasib kita di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Pak dikatakan ya, ada orang yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku dulu punya teman akrab namanya si fulan di dunia. Dia yang selalu berjamaah bersamaku di masjid. Dia yang selalu bersamaku beramal soleh. Tapi aku ternyata tidak mendapati dia di surga." Allah katakan, temanmu yang selalu bersama-samamu dalam beramal soleh, dia sudah ada di neraka. Keluarkanlah dia dengan pertolongan. Masya Allah Pak, teman akrab kita di dunia ini Pak, itu sangat bisa membantu kita menyelamatkan kita dari api neraka Pak ya. Maka jamaah Allah ya, ya kalau saya boleh pesan, Bapak ingat saya ya, lihat muka saya Pak ya. Kalau ternyata di hari kiamat Bapak tidak mendapati saya di surga, tolong ajukan kepada Allah Pak ya, ya bahwa saya dulu punya teman namanya Rofi di dunia ya Allah ya, tidak mendapati di surga ya. Ya tolong bantu saya, ya, Ustaz Ahmad ya, Ustaz Ahmad ya, ya. Jadi begitu kira-kira Pak ya. Jadi ini pentingnya teman. Makanya sekali lagi Pak, doa wa tawaffana ma'al abrar itu harus penting kita lakukan. Harus terus kita baca Pak. Ya. Sekali lagi Pak, sekalipun kita saat ini belum menjadi orang abror, ya, artinya masih suka melakukan kelalaian, tapi tetap kita meminta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang diwafatkan berada di komunitas orang-orang abror. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa menolong kita di hari kiamat. Ya. Nah, setelah itu jamaah Allah ya, saya berpesan buat saya sendiri dan buat kita semuanya ya, hati-hatilah dalam bergaul. Ya. Hati-hatilah dalam bergaul Pak ya. Dalam bergaul Pak ya. Jangankan kita Pak, setingkat Rasulullah SAW saja yang imannya pasti terjaga. Ya, tidak ada manusia yang paling terjaga imannya kecuali Rasulullah SAW Pak. Tapi Pak, walaupun Rasulullah adalah orang yang pasti imannya terjaga, Rasulullah tak pernah diwanti-wanti oleh Allah. Ya, diwanti-wanti oleh Allah terhadap pergaulan. Ya, Masya Allah Pak, segitu Rasulullah yang pasti dia orangnya terjaga imannya. Bahkan beliau udah dijamin Allah yang pertama masuk surga Pak. Tapi ternyata dalam bab pergaulan Rasulullah pun diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Masya Allah Pak, ayat ini adalah dikhususkan awalnya kepada Rasulullah SAW.
konteksnya ayat ini kepada Rasulullah. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau Muhammad bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Allah. Bergaullah engkau, bersabarlah engkau dengan orang-orang yang senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pernah coba-coba engkau tinggalkan mereka. Tinggalkan orang-orang yang sudah taat ibadah kepada Allah hanya semata-mata engkau tergiur dengan kehidupan dunia. Masya Allah Pak, ini segitu Rasulullah SAW ya. Walaupun ayat ini khitabnya kepada Rasulullah, tapi intinya kepada kita. Ya, yang saya tangkap bahwa setingkat Rasulullah saja tetap diwanti-wanti oleh Allah dalam bab pergaulan. Ya, diwanti-wanti Allah. Apalagi kita yang mohon maaf ya, iman kita belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih waspada lagi terhadap pergaulan kita, ya, terhadap pergaulan kita ya. Setelah itu jamaah Allah ya, jangan karena nggak enak ya. Ya, jangan karena alasan menjaga silaturahim kemudian pertemanan kita dengan orang-orang yang belum baik Pak kita tetap kita jaga ya. Ya makanya Pak, silaturahim itu para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim mengatakan Pak, silaturahim itu cuma ada dua. Tidak ada istilah silaturahim kecuali dengan dua ini. Yang pertama, silaturahim itu adalah hanya boleh dengan kerabat kita sendiri. Ya, kerabat saudara Pak ya. Bibi, adik, kakak, orang tua, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, silaturahim itu hanya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada istilah silaturahim dengan orang-orang yang masih lalai. Ya, tidak ada istilah silaturahim dengan teman-teman kita yang masih SMA dulu Pak ya, dengan teman kuliah kita dulu tapi mereka masih jauh dari Allah. Enggak ada istilah silaturahim dengan mereka Pak, enggak ada. Ya, silah itu artinya menyambung rahim rahmat Allah Pak ya. Begitu kita bergaul dengan orang tapi justru kita malah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan melakukan hal-hal yang berbuat maksiat Pak, maka tidak ada istilah silaturahim di dalamnya ya. Ya, yang mohon maaf Pak ya, kadang-kadang suka ada istilah Pak ya, silaturahim akbar ya. Ya kan gitu ya, silaturahim akbar tapi ternyata isinya ya laki perempuan bercampur dengan bebas ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi Pak ya. Nah, judulnya silaturahim Pak, maka itu bukan silaturahim. Jadi sekali lagi Ibnu Qayyim mengatakan Pak, silaturahim itu hanya dengan dua kelompok. Di luar dua kelompok ini tidak ada istilah silaturahim. Putuskan saja. Ya. Yang pertama dengan kerabat senasab dengan kita. Yang kedua dengan orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan orang-orang yang masih bermaksiat, Pak, dengan orang-orang yang masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, tidak ada istilah silaturahim. Ya. Kalaupun berteman cuma berteman biasa saja, jangan berteman akrab Pak ya. Makanya Rasulullah mengatakan Pak ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Artinya tidak bisa masuk surga orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan kerabatnya, dan tidak bisa masuk surga orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memutuskan hubungan dengan orang yang taat ibadah kepada Allah, lalu dengan siapa kita berteman dekat? Ya kecuali orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Maka itulah yang dijawab masuk Nabi, susah masuk surganya. Karena sekali lagi teman-teman dekat kita, ya teman-teman akrab kita itu sangat menentukan nasib kita di hari kiamat. Jamaah rahmatullah, satu contoh misalkan ya, hukum awal bercerai adalah haram. Hukum awal bercerai itu adalah haram ya. Jadi kalau ada yang mengatakan perbuatan yang halal tapi dibenci Allah adalah cerai Pak, ini hadisnya sangat lemah ya, sangat lemah Pak ya. Jadi hukum awal bercerai itu adalah haram, sangat haram Pak, dilarang bercerai itu Pak ya. Kecuali di dalam surah Al-Baqarah katakan kecuali illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali jika suami istri itu tidak lagi mampu dalam rumah tangganya menegakkan hukum Allah, maka dibolehkan bercerai. Jadi selama suami istri itu masih mampu menegakkan hukum Allah, maka tidak boleh bercerai ya, seberat apapun rumah tangga. Tapi kalau sudah suami istri tidak lagi mampu menegakkan hukum Allah, maka disitulah dibolehkan bercerai. Sederhana jamaah rahimahullah ya, Rasulullah SAW bukan tidak tahu Pak bercerai itu hukumnya haram, tapi faktanya
Faktanya Rasulullah SAW pernah menceraikan salah satu istrinya, namanya Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Hafsah ini adalah istri yang pernah dicerai oleh Rasulullah SAW. Karena padahal Hafsah putri dari sahabat akrabnya Rasulullah, Umar bin Khattab. Kenapa demikian, Pak? Rasulullah menceraikan Hafsah karena bahasa kitanya, Hafsah terlalu mengatur Rasulullah SAW. Hafsah terlalu banyak menuntut Rasulullah SAW sehingga Rasulullah sulit berlaku adil kepada istri yang lain. Ya mungkin kalau istilah sekarang Pak, orang poligami, ya istri yang satu itu menguasai betul suaminya. Ya suaminya di rumah istri yang lain diteleponin terus kira-kira Pak ya digangguin terus, direcokin terus. Nah Hafsah termasuk salah satu seperti itu. Nah, Rasulullah kenapa menceraikan? Karena kalau Rasulullah mempertahankan rumah tangga dengan Hafsah, maka Rasulullah akan terus banyak berbuat maksiat, akan terjebak dalam maksiat. Maksiat adalah Rasul tidak bisa berlaku adil kepada istri yang lain karena terlalu banyak dituntut oleh Hafsah. Ya, akhirnya Hafsah diceraikan oleh Rasulullah SAW setelah 1 pekan. Kemudian Rasulullah merujuknya karena permintaan bapaknya Umar bin Khattab. Ya, permintaan bapaknya Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah kembali merujuk Hafsah itu bukan karena Rasul ingin merujuk, tapi karena bapaknya Umar bin Khattab itu mendesak Rasulullah untuk merujuk Hafsah. Akhirnya Hafsah dirujuk dengan perjanjian kira-kira di atas materai. Di atas materai. Nah, kalau mau dirujuk, kalau mau lagi misalnya balik lagi kepada Nabi, maka nggak boleh lagi rudet, nggak boleh lagi menguasai. Ini artinya apa jamaah ya? Artinya Rasulullah Pak bukan tidak tahu cerai itu hukumnya haram, tapi karena Al-Quran mengatakan bercerai itu boleh ketika tidak lagi mampu menegakkan hukum Allah, maka Rasulullah terpaksa menceraikan Hafsah. Masa itu jamaah ini bisa jadi seorang suami Pak, itu masuk surga karena kesolehan istrinya, atau bisa jadi seorang suami yang soleh itu terseret ke neraka gara-gara membiarkan istrinya melakukan melakukan kemaksiatan. Karena istri itu kawan-kawan dekat. Bahkan di Al-Quran Pak, Allah mengatakan sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kata Allah dalam surat At-Taghabun Pak, kata Allah sesungguhnya di antara istri-istrimu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, saya itu zaman Allah makanya kita sebagai suami harus agak tegas dalam mendidik istri kita. Jangan sampai kita terseret ke dalam neraka gara-gara sikap, perilaku atau kelalaian istri yang biasa kita lakukan. Sekali lagi zaman Allah itulah yang dimaksud dengan wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan, surat ke-76, surat Al-Insan, surat 76, dari mulai ayat ke-5 sampai ayat ke-12, Allah menjelaskan ada 3 ciri Al-Abrar. Ada 3 ciri Al-Abrar. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Nah, Al-Abrar ini Allah jelaskan cirinya ada 3 di dalam surat Al-Insan dari mulai ayat ke-5 sampai ayat ke-12. Yang pertama Allah katakan ciri Al-Abrar itu adalah yufuna bin nadri. Jadi sekali lagi jemaah Allah kalau kita meminta kepada Allah agar diwafatkan bersama orang abrar, maka kita juga harus berjuang mengejar ciri-ciri Al-Abrar. Yang pertama adalah yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya. Nazar ini artinya Pak, sesuatu yang menjadi wajib awalnya tidak wajib karena janji yang kita ucapkan. Jadi nazar itu adalah sesuatu yang menjadi wajib bagi kita kerjakan, padahal awalnya tidak wajib karena janji. Walaupun zaman Rasulullah SAW itu menganjurkan sebaiknya kita tidak banyak bernazar, tidak banyak bernazar. Tapi intinya adalah orang-orang yang abrar itu ciri pertama adalah mereka adalah orang yang komitmen terhadap janjinya. Orang yang komitmen terhadap janjinya. Subhanallah Pak Jadi salah satu mudahnya orang lepas dari karakter abrar itu gara-gara mudah mengingkari janji Pak mudah mengingkari janji Jangankan janji yang besar Pak Yang namanya janji itu Pak ketika kita ucapkan kepada seseorang, itu hakikatnya kita sedang komitmen kepada Allah, sedang berjanji kepada Allah. Ini kadang-kadang
Ya janji sama teman tuh kadang-kadang dianggap sepele Pak ya. Janjian jam 8 ya, ya jam 8 ketemu di Masjid Al-Falah ya. Udah janji itu Pak, insya Allah jam 8 ketemu di Masjid Al-Falah. Jam 9 belum datang di Al-Falah Pak ya. Ditelepon sama teman, kamu di mana ya? Jawabannya OTW. OTW itu apa sih? OTW itu tungguan weh ya. Nah, dia belum ngapa-ngapain masih di rumah Pak ya. Tungguan belum baru mandi Pak. Jadi jamaah Allah ini adalah sesuatu yang perkara yang buruk ya. Sampai Allah mengatakan kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu lalu dengan sengaja dia tidak mengerjakannya. Ayat ini surat As-Saff ini Pak, itu bercerita kepada orang yang berjanji ya. Jadi ada sekelompok orang berjanji, pokoknya perintahkan kepada kami perang. Perintahkan kepada perang. Kalau diperintahkan kepada kami perang, pasti kami akan berperang. Mereka berjanji Pak. Berjanji betul kalau diperintahkan perang akan berperang. Tapi begitu perintah perang ada, justru mereka yang sudah berjanji dengan sungguh-sungguh itu Pak, mereka mengingkari. Mereka mengingkarinya. Maka turun ayat kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu lalu dia tidak mengerjakannya. Ayat ini bercerita tentang orang yang mengingkari janjinya. Termasuk Pak ya, kepada anak ya, kepada cucu Pak ya, itu jangan sembarang kita janji Pak ya. Nggak tahu kalau istilah di Sunda namanya istilah namanya ngabebejokeun ya. Apa itu Pak ngabebejokeun itu? Ngabebejokeun itu istilahnya gini Pak. Cucu kita rewel, anak kita rewel Pak ya. Kemudian supaya nggak rewel, kemudian kita janjikan sesuatu ya. Apa? Ya janji manis lah ya, di PHP deh ya. Udah nggak usah nangis, nanti kakek beliin coklat misalnya ya. Begitu anak cucu kita Pak gak nangis gara-gara dia senang akan dibeli coklat Pak, lalu kita kemudian dengan sengaja kita tidak terjadi itu Pak. Rasul mengatakan Pak, Allah melaknat ya, itu hadis riwayat Muslim Pak. Allah melaknat orang tua yang menjanjikan sesuatu kepada anaknya lalu dengan sengaja diingkari. Ini hati-hati nih Pak ya. Ini ke anak Pak ya, itu ke anak Pak ya. Itu ke anak saja Pak, gak boleh kita ingkari janji. Ya kadang-kadang maaf, banyak ibu-ibu itu Pak ya, supaya anaknya gak rewel, kemudian diberikan janji manis Pak, janji manis ya. Ya istilahnya di PHP lah. Ya. Maka wajar begitu anaknya sudah dewasa ya, ibunya rindu pengen ketemu ya. Nah, ibu rindu ketemu ya anak, insya Allah Mak besok aku pulang ke Bogor Mak. Begitu besok datang, aku nggak pulang. Aduh maaf Mak, aku lagi sibuk kerja Mak. Ternyata hari nggak bisa pulang. Ya, jadi anaknya di rumah, emaknya di rumah ya. Ya karena emaknya suka kasih PHP ya, anaknya kasih PHP juga sama orang tuanya. Subhanallah Pak, ini janji Pak ya. Jadi orang-orang yang al-abr itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengingkari janji. Sekecil apapun janji yang pernah diikrarkan Pak, itu harus ditepati Pak, harus ditepati Pak ya. Insyaallah Pak ya. Ini yang pertama Pak ya. Jadi al-abr itu cirinya adalah orang-orang yang selalu menepati janji ya. Sekecil apapun janji yang telah kita ucapkan. Yang paling parah lagi pada kita ini Pak, kadang-kadang orang kalau janjian dengan kalimat insya Allah nggak percaya ya, nggak percaya ya. Padahal dia besok datang insya Allah, yang insya Allah yang pasti-pasti aja lah dia. Padahal Pak ya, mengucapkan kalimat insya Allah itu Pak 99% kita akan penuhi. Cuma 1% aja hak Allah Pak. Takdir Allah aja yang menentukan ya. Memang Allah dan Allah juga tidak boleh mengatakan kalimat pasti Pak ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu pernah mengatakan sekali-kali besok pasti aku kerjakan. Mengatakan pasti nggak boleh Pak. Ini Rasulullah SAW Pak, itu pernah ditanya oleh para tokoh Pak ya, tokoh musyrik ya. Ditanya, wahai Muhammad, kalau engkau seorang nabi, coba ceritakan kepada kami tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, ya, kisah Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi, besok balik lagi sini, pasti jelaskan kepada kalian. Jawaban Nabi Pak, pasti besok aku ceritakan. Karena Nabi biasanya Pak kalau ditanya oleh masyarakat, Nabi belum tahu jawabannya, pasti akan turun wahyu Pak. Nah karena kebiasaan itu Nabi mengatakan besok balik lagi pasti aku ceritakan sama kalian. Mungkin kata pasti Pak. Masya Allah apa yang terjadi Pak, 14 hari Pak tidak turun ayat Pak. Nabi gelisah Pak, Nabi gelisah ya. Begitu turun ayat bukan jawaban pertanyaan tentang kisah Ashabul Kahfi, tapi tegur pada Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Muhammad, jangan pernah sekali-kali engkau mengatakan besok pasti aku kerjakan. Cukup ucapkan illa ayyasha Allah.
kecuali ucapkanlah kalimat insya Allah, Pak ya. Tapi kalau kita sudah mengucapkan kalimat insya Allah, Pak, kita sudah membawa nama Allah bahwa kita akan memenuhi janji kita, ya, janji kita. Makanya para ulama, Pak, mengatakan salah satu tafsir kalimat insya Allah, ya, kalimat insya Allah dalam sebuah janji itu salah satu artinya adalah, Pak, kita sedang berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memenuhi janji itu. Ya, mungkin Pak Rahim besok datang, insya Allah hadir. Ya, salah satu artinya insya Allah hadir. Ya Allah, berikan aku kekuatan, kemampuan besok untuk memenuhi janji itu hadir. Ya, itu doa. Ya. Makanya zaman dulu jangan tidak percaya kalau orang mengatakan insya Allah. Ya. Ini banyak orang yang tidak percaya. Jangan insya Allah lah, yang pasti-pasti aja. Karena selama ini Pak, banyak orang yang mengucapkan insya Allah hanya untuk basa-basi, Pak ya. Basa-basi aja. Gimana besok hadir nggak kondangan? Ya, insya Allah diusahakan. Ya. Insya Allah itu artinya sudah komitmen akan hadir. Cuma 1% terserah Allah. Tiba-tiba kita meninggal dunia, tiba-tiba kita ditakdirkan tidak bisa hadir karena sakit dan sebagainya. Itu tidak dosa karena sudah di luar batas kemampuan kita. Nah, itu sekali lagi zaman kulo ya, orang-orang yang abror, ciri pertama adalah mereka tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua zaman Allah ya, ciri al-abrar adalah wa yakhafuna yawman kana syarru mustatir. Ciri yang kedua al-abrar adalah mereka orang-orang yang sangat takut akan hari setelah kematian. Jadi al-abrar itu adalah orang-orang yang muncul rasa takut di hatinya akan hari setelah kematian. Begitu kita meninggal dunia akan ada dihidupkan lagi di alam kubur sampai nanti tidak ada kematian. Nah, disitulah mereka yang paling mereka takutkan. Mereka takut akan hari kiamat nanti, akan azab, akan kesulitan di hari kiamat nanti. Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah bagi mereka 2 surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa surga itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik Pak ya, yang menarik saya bacakan satu kisah Pak ya, bagaimana rasa takut inilah yang menjadikan ahli maksiat masuk surga. Ya, ini hadisnya menarik Pak ya, ini hadis riwayat Bukhari nomor 3478. Saya bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW berkata, kata Nabi Pak, anna rajulan kana qablakum raghasahullahu malan. Dulu kala kata Nabi ada seorang laki-laki yang Allah berikan kekayaan yang melimpah ruah. Raghasahullahu malan. Ada seorang laki-laki dulu kata Nabi, ada ini dijelaskan dalam tafsir dari kalangan Bani Israil ya. Ada seorang laki-laki dari Bani Israil Pak yang dia diberikan kekayaan yang luar biasa. Faqala li banihi lamma hudir. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya ketika kematian menjelang datang kepadanya. Jadi ketika disuruh kesakitan menjelang meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia berkata sama anaknya, ayya abin kuntu lakum. Wahai anak-anakku, aku ini bapak seperti apa bagi kalian? Ya. Mengqalu, anaknya mengatakan khairu abin. Engkau wahai ayah adalah bapak yang terbaik buat kami. Qala, bapaknya berkata yang mau meninggal ini orang kaya, fa inni lam a'mal khairan qattu.
Ya baik Pak, saya lanjutkan Pak ya. Jadi ketika akan menjelang si orang kaya ini meninggal dunia, ia berkata kepada anaknya, Ayya abin kuntullakum, wahai anak-anakku, aku ini bapak seperti apa bagi kalian? Anaknya mengatakan, khairu abin, engkau bapak yang baik. Qala, bapak ini berkata, fa inni lam amal khairan lakum, wahai anakku, aku ini bukan bapak yang baik buat kalian, karena aku tidak punya sedikit pun amal kebaikan. Aku nggak punya amal soleh, dia bilang. Aku ini ahli maksiat, dia bilang. Kemudian dia berwasiat pada anaknya. Dalam hadis yang lain Pak, dia mengatakan, aku ingin berwasiat pada kalian, kalau kalian tidak menunaikan wasiatku, maka satu pun di antara kalian tidak boleh mendapatkan harta warisanku. Itu dalam hadis yang lain dikatakan. Wasiatnya menarik Pak. Dia mengatakan, fa idza mutu fa ahriquni tsumma saquni tsumma dharuni fi yaumin asir. Wahai anak-anakku, kalau aku nanti meninggal dunia, bakar tubuhku. Bakar tubuhku. Setelah kalian bakar, kemudian tumbuk halus sisa-sisa debu tubuhku. Ya, bahasa kita kremasi. Setelah kalian bakar, kalau ada tubuhku yang masih ini, tumbuk sampai halus. Summa dharuni fi yaumin asif. Kemudian debu tubuhku yang kalian sudah tubuh dengan halus buang di tengah laut di musim angin yang sangat kencang. Ini Pak wasiatnya Pak. Ini kan wasiat aneh Pak. Ya, ada bapak berwasiat kalau dia mati minta dibakar tubuhnya, minta ditumbuk sisa-sisa pembakarannya, kemudian debunya dibuang di tengah laut di musim angin yang sangat kencang. Fafa'alu. Kemudian anaknya melakukan wasiat itu Pak. Karena tadi anaknya melakukan wasiat ini karena diancam oleh bapaknya, kalau kalian tidak menjalankan wasiat ini, maka seorang pun di antara kalian tidak boleh mendapatkan harta warisan. Sementara bapaknya orang kaya. Kemudian di hari kiamat fajamahu azza wa jalla faqala ma hamalaka. Di hari kiamat Pak, orang ini ketika dibangkitkan Pak, di seperti semula lagi tubuhnya. Ya, artinya tubuh yang sudah hancur lebur itu Pak, dan dibuang di musim angin yang kencang, ternyata di kiamat Allah kumpulkan kembali menjadi manusia seperti normal lagi, seperti waktu di dunia. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, apa yang mendorongmu engkau berwasiat kepada anak untuk dibakar tubuhmu, dihancurkan, dibuang debunya tengah laut? Dia bilang, ya Allah, makhafatuka, aku takut akan azabmu ya Allah. Dia berpikir pada dalam tas dikatakan, dia berpikir kalau tubuhnya dihancurkan, dibuang di tengah laut Pak, di musim angin kencang, kan itu kan pasti berpisah tubuhnya. Dia berpikir Tuhan tidak akan mampu membangkitkannya karena tubuhnya sudah hancur lebur Pak. Ternyata Allah membangkitkannya. Dia cuma katakan, ya Allah, karena aku ahli maksiat, aku banyak dosa, aku takut akan azabmu, maka aku berwasiat itu. Apa kata Rasulullah? Fatalaqahu bi rahmati. Maka dia menjumpai Allah dengan mendapatkan rahmat Allah dan Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah Pak, ini laki-laki yang ahli maksiat, tapi di ujung hayatnya masih ada rasa takut akan azab Allah di hari kiamat Pak. Ternyata itulah membuat dia masuk surga. Di dalam tafsir ini Pak dikatakan laki-laki ini Pak, salah satu maksiat terbesarnya adalah dia terbiasa mencuri kain kafan di dalam kubur. Nah, kira-kira masih ada nggak profesi kayak gini Pak ya? Jadi kira-kira kuburan manapun yang baru itu pasti dia malam gali. Dia gali, kemudian dia diambil kain kafan Pak ya. Ya kan kalau orang-orang Arab itu Pak, kalau membungkus itu Pak, kain kafannya kan tidak digunting-gunting Pak, dibungkus aja seperti gitu Pak ya. Jadi kainnya masih utuh. Kalau di kita kan kalau mau itu kan digunting-gunting, banyak bikin celana dan sebagainya. Orang Arab itu enggak Pak ya. Tuh kalau laki-laki 2 lembar ya sudah 2 lembar itu Pak digulung, maaf ya kasar katanya seperti gulung lemper ya. Jadi kalaupun diambil kain kafannya masih utuh kira-kira Pak ya. Masih utuh. Nah, salah satu kejahatan orang ini ya Pak adalah dia terbiasa mencuri kain kafan di dalam kubur. Ya. Jadi kira-kira kuburan mana yang baru ya, tidak ada kuburan yang baru yang dia tahu kecuali malahnya pasti digali dan diambil kain kafan itu dijual kembali ke pasar. Dijual ke pasar. Itu kan kemaksiatan yang luar biasa Pak ya. Dan dia bilang ini salah satu dosa dia yang besar dan dia ketakutan yang luar biasa ketika akan meninggal dunia, maka berwasiat seperti itu tadi ingin dibakar tubuhnya. Dan inilah yang menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak, rasa takut di ujung hayat saja bisa menjadikan orang masuk surga, apalagi dari sekarang kita biasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang takut kepada Allah adalah Pak, ketika dia berbuat maksiat sekecil apapun masih ada rasa gelisah. Ya.
Sekali lagi Pak ya, salah satu bentuk orang yang masih punya rasa takut kepada Allah, sekecil apapun maksiat yang dilakukan masih ada gelisah di hatinya, itu berarti dia masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua jamaahullah ya, ciri al-abrar. Tadi yang pertama adalah orang yang selalu memenuhi janjinya, yang kedua selalu takut kepada azab Allah di hari kiamat. Yang terakhir wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Yang ketiga jamaahullah, orang-orang al-abrar itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang sangat baik kepada orang lain. Ya, mereka memberikan makanan yang disukainya sambil berkata inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sambil mengatakan kami berbuat baik kepada kalian wahai saudaraku ya, itu hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan balasan apapun. Jadi artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam amalnya ya. Ini jamaahullah ya. Jadi yang pertama tadi yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazarnya, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna, mereka takut akan azab Allah. Itu berarti komitmen pada dirinya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka memiliki jiwa sosial. Di dalam Al-Qur'an Pak ya, orang-orang yang dijamin masuk surga itu bukan saja bagus hubungannya dengan Allah, tapi juga bagus hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan jamaahullah ya, al-abrar itu cirinya secara kesimpulan adalah orang-orang yang abrar itu adalah mereka mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya dalam perkara akhirat. Jadi orang-orang abrar itu Pak adalah orang-orang yang dia mempersembahkan yang terbaik untuk perkara akhiratnya. Karena itu kepentingan dirinya sendiri nanti di hari kiamat. Tapi yang kedua, al-abrar itu adalah orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik untuk orang lain dalam urusan dunia. Jadi tidak dibalik. Kalau orang biasa, dia mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya dalam urusan dunia, mempersembahkan yang biasa saja untuk urusan akhiratnya. Tapi al-abrar adalah dia mempersembahkan yang terbaik untuk akhiratnya dan mempersembahkan yang terbaik untuk dunia orang lain. Sederhana Pak, saya contohkan bagaimana Rasulullah SAW Pak selalu mempersembahkan yang terbaik untuk orang lain dalam urusan dunia dan mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya untuk perkara akhirat. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah SAW Pak, itu para sahabat mengatakan, salah satu bentuk kesederhanaan Rasulullah SAW adalah Rasulullah tidak pernah mengganti fasilitas dunianya kecuali sudah tidak bisa dipakai. Contoh misalkan baju Pak ya, Rasulullah itu baju Pak, Rasulullah nggak pernah beli baju baru selama baju yang ada masih bisa dipakai. Artinya Rasulullah untuk urusan dunianya mempersembahkan sewajarnya saja untuk urusan dunianya sendiri. Tapi ketika mempersembahkan dunia untuk orang lain Pak, Rasul selalu mempersembahkan yang terbaik untuk orang lain. Satu contoh misalkan kurban Pak, karena kurban itu adalah untuk kepentingan orang lain Pak, maka Nabi kurbannya nggak main-main ya. Bapak boleh cek Pak, Nabi nggak punya tabungan di bank manapun, tapi pernah Nabi berkurban 60 ekor unta ya, 60 ekor unta ya, kata Ali ya, aku menyembelih kurban Nabi 40 ekor unta, yang 20 disembelih sama Nabi ya. Padahal Pak urusan dunianya Nabi sederhana ya. Rumahnya kecil, terus minim fasilitas dalam rumahnya. Karena Nabi Pak selalu mempersembahkan yang terbaik itu untuk urusan dunia, untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Tapi kalau yang untuk dirinya perkara akhirat Pak, maka Nabi mempersembahkan yang terbaik untuk akhirat. Makanya pernah jamaahullah Nabi pernah diprotes oleh seluruh istrinya. Gara-gara Nabi kalau dapat harta ghanimah itu kan jatah Nabi kan 20% Pak ya, 1/5-nya. Jatah Nabi itu kalau dari harta ghanimah 20% Pak ya. Itu yang menarik adalah Nabi kalau dapat harta rampasan perang Pak sebanyak 20%, itu tidak pernah membawa sedikit pun ke rumahnya. Semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Sampai pernah suatu hari istrinya protes Pak ya, istrinya protes. Jadi artinya Pak, al-abrar itu sekali lagi Pak, orang-orang abrar adalah orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya, untuk urusan akhiratnya. Tapi dia mempersembahkan yang terbaik dalam urusan dunianya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau kita masih senang mempersembahkan yang terbaik untuk dunia kita, ya, sementara orang lain seadanya, Pak, ini harus kita mindsetnya kita rubah. Ya. Jadi untuk yang terbaik untuk diri kita perkara akhirat, yang terbaik untuk orang lain dalam perkara dunia. Satu contoh sederhana Pak ya.
Nabi kalau diberi hadiah makanan yang enak, Nabi berbagi, Pak. Tapi kalau Nabi diberi hadiah makanan yang tidak enak, Nabi makan sendiri. Kalau kita kira-kira gimana? Nah, dapat makanan dari tetangga, Pak, kalau enak kita makan sendiri. Kalau nggak enak, ya kita bagi-bagi sama orang. Nabi tidak, Pak. Ya, kalau enak dibagi-bagi sama Nabi, kalau nggak enak, Nabi makan sendiri, Pak. Karena Nabi tidak ingin mempersembahkan yang buruk buat orang lain dalam urusan dunia. Mudah-mudahan zaman Allah kita bisa seperti itu ya. Kita persembahkan yang terbaik untuk diri kita dalam perkara akhirat, dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk orang lain dalam perkara dunia. Jangan dibalik, Pak. Untuk urusan akhirat dipersembahkan yang terbaik untuk orang lain. Contoh misalkan, Pak, ini banyak terjadi. Contoh adalah contoh saf sholat. Nabi mengatakan sebaik-baiknya saf sholat itu yang di depan. Jangan suruh orang lain. Ya, jangan suruh orang lain, Pak ya. Ya, ayo silakan Pak di depan, Pak, saya di belakang. Jangan, Pak. Nabi mengatakan andai kalian tahu bagaimana keutamaan saf terdepan, maka kalian akan mengejar saf terdepan walaupun kalian harus adu undi. Ya. Ini artinya, Pak, Nabi mengajarkan persembahkan yang terbaik untuk urusan akhirat kita. Tapi kalau urusan dunia, silakan orang lain yang terbaik. La isara fil ibadah. Tidak ada istilah mendahulukan orang lain dalam ibadah. Ya. Yang urusan ibadah, Pak, kita harus dibuat. Jangan buat orang lain. Ya, jangan segini ya. Nah, saya kan tidak melakukan amal ini memberikan kesempatan orang beramal. Gak ada istilah begitu, Pak ya. Gak ada istilah begitu, Pak ya. Gak ada ya. Ya sedekah ya, cuma yang lain bilang sedekah lah. Saya memberi kesempatannya sama yang lain. Gak ada, Pak. Ada kesempatan fastabiqul khairat. Ya, itu kira-kira dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi jazakumullah ya. Doa kita terus biasa membaca doa wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Semoga Allah kabulkan. Kalaupun kita belum menjadi orang yang abror, setidaknya kita meninggal dunia berada di komunitas orang-orang yang abror. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.